Hai, terima kasih telah menonton tutorial ini. Sebelum mulai belajar, jangan lupa menekan tombol subscribe. Karena dengan menekan tombol subscribe, kamu sudah mensupport channel ini untuk selalu upload tutorial gratis setiap hari. Dan jangan lupa ya, tekan tanda lonceng untuk memberi notifikasi jika ada video tutorial terbaru dari kami. Selamat belajar! Hai, kembali lagi di channel resmi Handyfan Training Partner. Kali ini kita akan coba untuk melakukan simulasi implementasi IP versi 4, IP versi 6 routing. Pada kali ini kita akan coba untuk menerapkan dua jenis IP versi 6 routing protokol. Yang pertama adalah IP versi 6 static root. IP versi 6 static root merupakan routing protokol yang memungkinkan antar dua network yang berbasis IP versi 6 dapat berkomunikasi, dan jika dibandingkan dengan IP versi 4 static root tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Hanya berbeda di sisi pengalamatan saja. Kita ketahui bahwa static root merupakan routing protokol yang tidak melakukan update secara otomatis. Sehingga jika terjadi perubahan topologi, maka admin secara manual harus menambahkan routing statik yang baru di dalam perangkat router tersebut. Dan keunggulan static root adalah bisa dikatakan tidak membutuhkan resource bandwidth yang tinggi. Dan biasanya static root ini digunakan untuk jaringan-jaringan yang memiliki skala yang kecil. Pada Cisco router, implementasi IP versi 6 static root ini sangat mudah. Pada simulasi kali ini masih melanjutkan topologi sebelumnya bahwa router 1 itu terhubung ke sebuah local area network dengan segmen 10.2.2/64. Kemudian router 1 terhubung dengan router 2 menggunakan serial koneksi, di mana backbone antara router 1 dengan router 2 ini memiliki prefix 12.2.2/126. Kemudian router 2 memiliki prefix 20.2.2/64. Goal dari simulasi ini adalah PC 1 dapat berkomunikasi dengan PC 2 yang berada di dua network yang berbeda. Baik, kita akan mulai langsung ya. Implementasi IP versi 6 static root ini melalui router 1. Saya sudah men-set sebelumnya password adalah Cisco, kita enable. Kemudian kita masuk ke global configuration mode. Kemudian kita aktifkan static root. Router 1 kalau kita lihat dia harus mencapai ya, jaringan yang berada di local area network router 2. Maka yang kita masukkan di perintah berikutnya adalah IP versi 6 root 20/64, kemudian diikuti dengan gateway, karena jika kita berikan tanda tanya di sini kita bisa memiliki banyak pilihan. Anda bisa menggunakan next hop. Kalau Anda menggunakan next hop, Anda bisa menggunakan IP serial router 2. Atau kita lebih mudah menggunakan interface lokal dari router 1 itu sendiri. Ya.
serial 000 seperti ini. Hanya satu baris saja. Kemudian kita simpan. Kemudian kita bisa melihat, memverifikasi static root tersebut dengan perintah show IP versi 6 root. Anda bisa melihat di sini bahwa telah terbentuk satu buah static root. Jika kita baca, S artinya adalah static. Kemudian menuju ke 20.2.2/64 dengan preference dengan administrative distance 1 melalui serial 000 pada router 1 itu sendiri. Kemudian kita lakukan sebaliknya dari sisi router 2. Ya, kita masuk ke global configuration mode. Kemudian kita ketik IP versi 6 root. Tujuannya adalah, jika kita lihat kembali ke topologi, router 2 itu menambahkan prefixnya LAN-nya router 1. Ya. Sehingga yang akan kita masukkan ke dalam konfigurasi ini adalah 10.2.2/64 serial 000. Kemudian kita write. Kemudian kita show IP versi 6 root. Maka di sini juga akan terbentuk static root menuju ke local area network-nya router 1. Sekarang kita coba untuk melakukan verifikasi langsung dari PC 1 ke PC 2. Ya. Jadi kita akan ping dari PC 1 ke PC 2. Maka kita harus mencatat dulu IP-nya PC 2. Cara paling mudah adalah di PC 2 kita lakukan perintah IP versi 6 config. Kemudian kita coba untuk copy. Kita copy IP ini. Kemudian kita coba ping. Maka kita akan mendapatkan koneksi antara PC 1 dengan PC 2 sudah berhasil. Nah, demikian tutorial terkait dengan IP versi 6 static routing. Kembali lagi di channel resmi Handeven Training Partner. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai dynamic routing, dasar-dasar dynamic routing. Pada kali ini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan implementasi RIP Next Generation yang merupakan salah satu dynamic routing ya pada IP versi 6. Masih menggunakan topologi yang sebelumnya untuk IP versi 6 static root. Maka di RIP Next Generation ini ada banyak kemudahan-kemudahan yang bisa kita gunakan. Seperti diketahui bahwa dynamic routing ini memiliki keunggulan. Ya. Keunggulannya adalah ketika terjadi perubahan topologi pada jaringan, maka secara otomatis dynamic routing akan melakukan pencarian rute alternatif dengan menggunakan algoritma dari dynamic routing itu sendiri. Nah, pada implementasi kali ini saya akan coba untuk memaparkan mengenai IP versi 6 RIP Next Generation. RIP ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan IP versi 4 RIP, ini sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Sama-sama memiliki maksimum hop 15, kemudian memiliki algoritma distance vector, artinya untuk menentukan jalur terbaik adalah memiliki hop yang paling kecil.
Kemudian terdapat fitur tambahan di dalam IP versi 6 RIP Next Generation, yaitu bahwa IP yang digunakan adalah IP versi 6, kemudian menggunakan alamat multicast group F02.2.29 dan menggunakan IP versi 6 untuk transport ya proses komunikasi antar router. Baik. Sebelumnya, di implementasi sebelumnya saya sudah menerapkan pada router 1 dan router 2 static route. Ketika kita akan menerapkan RIP Next Generation, maka router lebih memilih menggunakan static route dibandingkan menggunakan RIP Next Generation. Karena sifat dari router Cisco akan memilih routing protokol yang memiliki administrative distance yang paling kecil. Static route memiliki administrative distance 1, sementara RIP memiliki administrative distance 120. Oleh sebab itu, kita harus menghapus terlebih dahulu static route pada masing-masing router yang sudah diimplementasikan sebelumnya. Baik, saya akan coba untuk menghapus static route sebelumnya, IP versi 6 route. Ya. Saya pakai perintah no di sini. Ya. Kemudian serial 000 saya hapus. Berikutnya saya langsung mengaktifkan IP versi 6 RIP Next Generation. Pertama kita harus mengaktifkan RIP dengan proses ID yang kita inginkan, misalkan angkanya 1. Kemudian saya langsung masuk ke interface masing-masing. Jadi pada IP versi 6 ini RIP Next Generation diaktifkan di masing-masing interface. Jadi kita nggak perlu memasukkan prefix tertentu. Maka saya masuk ke interface serial 00. Kemudian saya ketik IP versi 6 RIP 1. Jadi sesuai dengan RIP yang kita aktifkan dengan opsi enable. Kemudian saya lakukan lagi di interface Fast Ethernet 00, kemudian IP versi 6 RIP 1 enable. Nah, karena ini adalah dynamic routing sehingga dia membutuhkan yang namanya neckbore. Maka kalau kita lakukan show IP versi 6 route, maka RIP belum terbentuk pada kondisi ini. Kemudian saya coba untuk lakukan juga di router 2. Ya, kita masuk ke global config, kemudian saya coba hapus ya static route sebelumnya. Kemudian saya coba aktifkan IP versi 6 RIP Next Generation-nya. Kemudian saya coba enable di masing-masing interface. Saya lakukan juga untuk sisi LAN. Kemudian mari kita coba untuk verifikasi, karena dua sisi antara router 1 router 2 sudah diaktifkan RIP Next Generation. Sekarang saya akan coba untuk melakukan verifikasi di melihat routing table dari router 2. Show IP versi 6 route. Maka Anda akan lihat di sini akan muncul sebuah tanda R. R artinya adalah RIP. Kemudian menuju ke 10.2.2/64. 120 di sini adalah administrative distance. 2 di sini adalah hopnya. Melalui ya alamat
link lokal dari serial 000 ya. Maka kalau kita coba verifikasi run show IP versi 6 root, show IP versi 6 interface brief ya. Maka alamat link lokal ini adalah alamat link lokalnya serial 000-nya ya, router 2. Mari kita lihat ya. Show IP versi 6 interface brief. Anda bisa lihat di sini. Ini adalah alamat serialnya, link lokalnya serialnya router 1. Kemudian kita coba lihat nanti di router 2 itu akan menjadi gateway dari router 2. Oke, dalam ring. Sekarang kita akan coba verifikasi kembali dari router dari PC 1 ke PC 2. Dan komunikasinya tetap akan berhasil. Baik, demikian dulu pemaparan kami dari penjelasan mengenai RIP Next Generation. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Hai, terima kasih telah menonton tutorial ini di channel resmi Handyfan Training Partner. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.